Kalau dia mengatakan bahwa jiwa Soekarnoismenya sejak dia SD dan SMP, kok begitu gampang ia melupakan semboyan Soekarno? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kami menjalankan tugas sejarah. Pak Prabowo dengan seluruh aparatnya, bukan cuma tentara, jenderal-jenderal yang lain, polisi dan intelijen pada masa itu menjalankan tugas negara. Nah, kita berhadapan. Itu terjadi 25 tahun yang lalu. Karena agenda prioritas kita adalah kebebasan. Nah, ini semua kan cerita ini kemudian terbawa oleh saya nih. Dibawa oleh saya. Sampai saya masuk PDI Perjuangan pun saya bawa. Saya masuk PDI Perjuangan dengan membawa cerita tadi, membawa obsesi tadi, dan masuk PDI Perjuangan, saya dipercaya menjadi anggota DPR dan membawa aspirasi-aspirasi itu, undang-undang desa salah satunya dan beberapa hal yang lain. Nah, di dalam perjalanan kemudian terjadi pengendapan konsolidasi demokrasi, kita berhadapan dengan sebuah situasi agenda-agenda baru. Nah, kemudian saya berpikir nih, Indonesia ke depan perlu kepemimpinan strategik setelah era Pak Jokowi. Nah, terus terang aja di sini saya melihat ada kebutuhan lebih besar. Tadi Bung Andre saya dengar bahwa ini salah strategi. Ya, betul. Ini saya sadari bahwa ini berbeda ya dengan keputusan partai yang mencalonkan Pak Ganjar. Tetapi sekali lagi saya tetap melihat bahwa ada soal yang harus diselesaikan tentang konsolidasi demokrasi dan kebangsaan di Indonesia. Yang menurut saya, dalam hemat saya, dari 3 bakal calon presiden, saya melihat rasa-rasanya kepemimpinan strategi yang dibutuhkan lebih baik saya lihat pada Pak Prabowo. Sementara Pak Ganjar lebih populis, Pak Anies lebih ke intelektual. Tapi Soekarnoisme saya sudah saya rawat sejak SD. Soekarnoisme saya sudah saya rawat sejak SD. Itu tidak akan bisa dicabut oleh siapa. Dilakukan, artinya ketika dia bertemu, tentu dia sudah punya hitungan-hitungan, dia punya pertimbangan-pertimbangan. Budiman bukan anak kemarin sore gitu. Oleh karena itu resiko pilihan politik Budiman gitu tentu, dan tidak akan juga mengurangi perjuangan yang dilakukan oleh di PDI Perjuangan untuk mendukung Mas Ganjar. Tapi ini adalah pilihan Budiman Sujatmiko seperti yang dia sampaikan tadi, bahwa dia ingin melihat masa depan, mengubur masa lalunya bersama dengan Pak Prabowo, sesuatu yang tentu juga secara prinsip berbeda dengan apa yang ada di PDI Perjuangan, bahwa kita bagaimanapun kita jas merah yang seperti yang Bung Karno selalu sampaikan, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, bahwa sejarah itu ada kelam, ada sejarah yang indah, tapi kita harus berbasis pada sejarah, dan kemudian bagaimana membangun masa depan dengan memperhatikan apa yang ada di dalam perjalanan hidup sebagai bangsa ini gitu. Saya kira dari aspek itu ya Budiman sudah membuat pilihan yang berbeda gitu. Tentu Budiman menyampaikan itu bahwa perlu ada keberanian berkawan. Saya kira juga berkawan berbeda dengan dukungan politik gitu. Berkawan adalah suatu hubungan sosial yang biasa, tapi kalau politik tentu ada mungkin ada di situ ada harapan-harapan, ada trade off yang ada di situ, yang diharapkan oleh Mas Budiman gitu, dan itu hak politik dia gitu, bahwa dia masuk di dalam jaringan kepentingan strategi dari ya di sini Pak Prabowo. Itu adalah pilihan dia gitu. Tapi PDI Perjuangan, Mas Ganjar, tentu kami jalan dengan keputusan yang sudah dibuat dan pertimbangan-pertimbangan strategis yang kami lakukan. Dukungan politiknya bagi Prabowo itu artinya Budiman iman politiknya sudah ingin pisah jalan ya dengan PDIP dan tidak mengusung Ganjar Pranowo. Tentu bagi PDIP tidak ada ampun ya, karena jelas-jelas Budiman ini menyalahi fatsun politik partai. Itulah yang saya sebut paling dalam waktu dekat PDIP akan mengeluarkan satu statement dan bahkan sanksi yang cukup keras, karena ini sudah tidak bisa ditoleransi, karena bentuknya bukan kode-kode lagi tapi dukungan politik secara terbuka. Itu pertama ya. Yang kedua, saya ingin menegaskan biasanya jelang Pilpres itu ini adalah menjadi tempat yang menjadi musim semi soal bagaimana politik berganti musim.
Kenapa saya sebut berganti musim? Biasanya dulu adalah lawan dan saat ini menjadi teman. Dulu biasanya sering caci maki, saat ini biasanya muji-muji. Itu yang terjadi pada Budiman Sujatmiko. Bahkan sebelumnya juga PSI yang kita tahu persis ya, PSI dan Budiman ini adalah merupakan dua elemen politik yang cukup keras melawan Prabowo Subianto sejak 2014 yang lalu. Bagi saya Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo Subianto dan seterusnya nggak ada soal. Ini adalah perkara alamiah dalam politik. Ya mungkin karena Budiman saat ini sudah dianggap tidak penting, tidak punya tempat gitu di PDIP, sehingga Budiman ini butuh expose dan eksistensi politik yang jauh lebih besar. Makanya kemudian mengarah kepada Prabowo Subianto. Cuman kan kalau orang sekelas Budiman Sujatmiko ya merupakan tokoh reformasi, aktivis 98, melupakan sejarah kelam politik Orde Baru gitu ya, sejarah aktivis 98, kalau kemudian harus muji-muji gitu orang yang dinilai punya keterlibatan, ya tentu ini agak bingung bagaimana cara meluruskan demokrasi kita ke depan. Oleh karena itu kalau kita melihat tendensi politik belakangan, ini bukan soal Budiman yang dukung Prabowo Subianto, tapi bagaimana kritik tajam yang mengarah kepada Budiman, dibully habis-habisan di media sosial. Misalnya Budiman itu harus mengubah kosakata politiknya. Dari dulu Budiman itu mengatakan Orde Baru itu adalah orde busuk, orde yang hancur. Apapun judulnya bagian dari Orde Baru. Budiman ke depan ini harus mengubah bahwa Orde Baru itu bukan orde hancur, tapi orde keemasan. Pertama, atau misalnya Budiman perpecahan tidak ada perpecahan. Yang saya sedih melihat pertemuan itu, betul-betul sedih. Kenapa Budiman Sujatmiko tidak jujur kepada Pak Prabowo? Pak Prabowo, saya 2 kali gagal menjadi anggota DPR. Saya tidak berhasil jadi anggota DPR. Jadi kemudian dia juga harus ceritakan bahwa sebenarnya waktu dia memegang undang-undang pedesaan, besar harapan menjadi menteri pedesaan, tapi Budi Ari yang menjadi wakil ketua. Satu, yang kemudian hal yang tidak masuk di akal, yang dia katakan bahwa ada persatuan kaum nasionalis menjadi alasan dia datang ke Prabowo. Itu doktrin dan kenyataan hidup daripada PDI Perjuangan itu mengenai persatuan nasional. Di PDI Perjuangan itu sudah final, masalah suku, agama itu dibuktikan dan tidak ada hal yang baru. Jadi sebenarnya saya harapkan Budiman itu jujur, terbuka, menceritakan apa adanya, dan kemudian hak dia itu, dia bergabung dengan Prabowo itu hak dia. Cuma memang tidak ada tempatnya lagi di PDI karena kegagalan 2 kali yang tidak mampu atasi. Memang sedih gitu loh. Dia sudah pernah jadi anggota DPR, kemudian dia bertarung 2 kali kalah di Pacitan, dia Trenggalek dan sebagainya di Jawa Timur. Ya kasihan memang. Jadi sekarang dia mau ngambil panggung. Dia mau ngambil panggung untuk. Saya tetap berpandangan Sujatmiko sedang bermanuver. Saya tetap percaya ini manuver tingkat tinggi. Kalau saja Sujatmiko tidak secara gamblang mengungkapkan keunggulan komparatif apa yang melekat pada Prabowo, mengapa ia mesti membelot? Saya mencurigai bahwa ini sebuah jebakan. Dia mencoba untuk bermanuver agar Ganjar pada posisi mesti dikasihani. Karena orang sekaliber Sujatmiko, kalau dia mengatakan bahwa jiwa Soekarnoismenya sejak dia SD dan SMP, kok begitu gampang ia melupakan semboyan Soekarno? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan kenapa Sujatmiko begitu gampang melupakan sejarah? Saya tetap tidak percaya. Ini sebuah operasi intelijen yang sangat tinggi yang sedang dimainkan oleh Sujatmiko, yang pada intinya dia mengorbankan dirinya sebagai seorang elit partai, seakan-akan dia memeluk Prabowo, tetapi dia sedang menyanjung-nyanjung Ganjar
Pranowo. Nanti kita lihat bagaimana ke depan apa yang akan terjadi.